Hai guys, selamat datang di channel YouTuber Indonesia. Channel ini bertujuan menginspirasi dan memotivasi semua orang agar menjadi YouTuber Indonesia. Ayo jadi YouTuber. Langkah pertama, buka aplikasi YouTube. Langkah kedua, bikin channel YouTube-mu. Dan langkah ketiga, upload video-videomu di YouTube. Upload video apa saja, yang penting mulai dari sekarang ya. Kecenderungan sales ya, kecenderungan orang penjualan itu kebanyakan mereka itu buru-buru untuk menjual, Mas. Jadi kalau Mas perhatikan ya, kebanyakan orang ketika kita ketemu sales, mereka itu buru-buru menjual dan seringkali mendesak kita untuk segera memberi produknya. Merasakan enggak, Mas, kalau ketemu seperti itu, ketemu sales? Terasa. Iya. Ya kayak agak memaksa gitu ya. Walaupun nggak kelihatan, tapi arah ke situ kan kelihatan. Ya, jadi kita bisa merasakan dan akhirnya kita menjadi tidak nyaman. Betul enggak, Mas? Baru dipakai ya tadi. Ya, kita jadi tidak nyaman. Akibatnya jadi malah yang dulunya kita ingin cari informasi mengenai sebuah produk, jadi akhirnya kita jadi tidak tertarik lagi. Kita akhirnya mikir alternatif yang lain. Dan ketika kita sudah mikir sebuah merek pun, akhirnya kita bisa mikir merek yang lain, karena kesalahan para sales adalah terburu-buru ingin menjual produknya dan segera closing. Mereka hanya berpikir mengenai target bulanannya supaya mereka bisa mencapai omsetnya. Mereka pikir dengan mendesak orang untuk segera membeli, dengan mendesak prospek untuk segera membeli, mereka bisa mendapatkan closingan dan target atau omsetnya bulan itu bisa segera tercapai. Yang terjadi justru kebalikannya. Seringkali para sales itu ketika mereka melakukan hal itu, mereka kan ditarget tiap bulan. Jadi dari awal bulan, pertengahan, semakin mereka mendekati akhir bulan, itu mereka rata-rata tambah ngawur ngepusnya. Karena mereka semakin akhir bulan kan mendekati laporan untuk penjualan mereka dan rata-rata masih jauh dari target. Apalagi di era yang sulit seperti sekarang gitu. Akibatnya mereka tidak mencapai target. Di pikiran mereka kan, kalau aku tidak mencapai target dalam beberapa kali setiap bulan, kalau sales kan resikonya dipecat, Mas. Jadi kalau sales perusahaan itu, mereka ada evaluasi ya, tiap 3 bulanan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan. Dan ketika mereka tidak mendapatkan hasil sesuai dengan targetnya, omset mereka jauh dari target, risikonya mereka kena SP, atau kalau mereka perusahaannya sangat-sangat ketat, ya mereka kena PHK, Mas. Nah, kemudian cara mereka selain memaksa itu, mereka rata-rata sales itu memikirkan komisi, Mas. Jadi mereka sales itu biasanya mendapatkan gaji standar bulanan yang cukup buat hidup, buat makan, kebutuhan pokok yang dasar, Mas. Kalau dia pingin mendapatkan hasil yang lebih untuk bisa mencukupi kebutuhannya atau tepatnya keinginannya dia yang lain, dia mengandalkan komisi. Dan ketika mereka mengandalkan komisi, yang mereka lakukan adalah
mereka akan lebih cenderung menawarkan produk yang harganya lebih mahal kepada pelanggannya atau prospeknya. Jadi dia memikirkan dirinya sendiri. Dia memikirkan pada komisi. Dia terjebak dengan satu kesalahan, hanya memikirkan jual barang yang mahal sehingga dia mendapatkan komisi yang besar juga. Kalau yang dijual murah kan komisinya otomatis lebih kecil, Mas. Makin produk yang dijual lebih mahal, komisinya makin besar. Nah, kasusnya sama dengan yang saat ini Mas hadapi. Mas sedang mencari informasi mengenai laptop, dan kemudian yang Mas temui adalah Mas rata-rata mendapatkan penawaran laptop yang spesifikasinya lebih dari kebutuhan dari Mas Bayu sendiri. Seharusnya seorang sales itu menggali kebutuhan daripada customer-nya atau orang yang sedang dia prospek. Kalau yang dia prospek itu seorang desain grafis, ya ketika dia tawarkan laptop dengan kemampuan grafis yang bagus, cocok, Mas. Kalau yang mencari laptop itu seorang gamer, kemudian dia menawarkan laptop dengan spesifikasi gamer yang cepat, cocok. Tetapi ketika dia menawarkan dua spesifikasi laptop ini, desain grafis maupun yang untuk gamer, kepada orang yang baru pertama menggunakan laptop atau menggunakan laptop untuk dasar, laptop untuk kegiatan sehari-hari, laptop untuk kegiatan pekerjaan office yang biasa, atau laptop yang digunakan oleh para mahasiswa yang mana mereka tujuannya adalah untuk membuat skripsi, tidak cocok. Tidak memberikan solusi kepada prospeknya produk laptop yang spesifikasinya desain grafis maupun gamer ini kepada orang yang hanya menggunakan laptop untuk membuat skripsi. Akhirnya karena mereka memaksakan komisinya supaya dapat besar, tetap orang supaya beli dengan spesifikasi yang lebih tinggi desain grafis atau gamer, prospeknya malah hilang, Mas. Lah dia tidak butuh kok yang spek itu kok, Mas. Dia butuhnya spek yang standar aja, standar laptop yang bisa dia gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, untuk mungkin nanti anaknya bikin skripsi atau buat pekerjaan office yang standar. Ya dia butuhnya yang hanya standar saja. Seperti itu. Sangat sederhana. Dan ini adalah kesalahan yang banyak dilakukan oleh banyak penjual, buru-buru closing, kemudian memaksakan produk yang tidak sesuai dengan kebutuhan prospeknya, hanya gara-gara pingin jualan barang yang lebih tinggi supaya komisinya juga lebih tinggi. Kita bisa belajar dari mereka seperti itu, Mas. Kita amati, kita belajar, sehingga ketika kita melakukan proses penjualan, ketika memprospek orang, kita juga bisa melayani prospek kita, menggali kebutuhannya, dan memberikan solusi dengan menawarkan produk yang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi bukan keinginan kita paksakan kepada prospek kita, tapi kita memberikan sebuah solusi yang memang dibutuhkan oleh prospek kita, sehingga mereka puas dengan pelayanan kita, kemudian closing dengan bagus, kemudian relasinya bagus, dan ketika kita punya relasi yang bagus, efeknya akan ada repeat order dari orang itu, atau mungkin dia akan mereferensikan kepada orang lain, sehingga kita akan terus mendapatkan order tanpa putus-putus. Sedangkan mereka yang polanya memaksakan keinginannya, seandainya mereka berhasil menjual pun, tapi berhenti sampai di situ.
Orang ketika sudah beli, dia merasa ini tidak sesuai dengan kebutuhannya, tidak memberikan solusi, kapok, tidak akan balik lagi. Thank you guys for watching. Ayo dukung terus channel ini ya, agar channel ini tetap konsisten untuk menginspirasi dan memotivasi semua orang untuk menjadi YouTuber Indonesia. Caranya gratis kok guys. Like, komen, subscribe, dan share video ini ke semua teman di grup-grup WhatsApp, Instagram, Telegram, Facebook, dan lain-lain. Yuk, jadi YouTuber Indonesia. Salam YouTuber Indonesia.